Sekarang kita membahas tentang exercise 1 pada week 9. Pada week 9 ini kita belajar tentang list, yaitu sebuah data disimpan dalam bentuk list atau daftar dari suatu variabel. Jadi list adalah daftar dari suatu variabel dengan tipe tertentu. Ini pada exercise 1 sebuah universitas melakukan pendanaan ya, sukarela kepada mahasiswa. Jadi dalam ini kita diberi tugas untuk membuat sebuah program yang dapat memasukkan sejumlah uang donasi tertentu untuk setiap mahasiswa, nama mahasiswa dan sejumlah uang donasinya. Jadi kita dibuat list atau data yang menampung tentang data mahasiswa dan data donasinya. Kemudian yang B, bagaimana kita menampilkan semua data tersebut yang telah diterima oleh universitas tersebut. Display, jadi redisplay. Kemudian kita diberi tugas lagi bagaimana menampilkan rata-rata dari donasinya ya, untuk semua student yang memberikan donasi. Kemudian kita diperintah untuk display only, memerintah dinampilkan hanya nama dan sejumlah uang yang didonasikan. Sebelumnya kita clear dulu listboxnya. Kemudian kita diberi tugas untuk menampilkan nama mahasiswa dan sejumlah donasinya yang memiliki donasi higher, lebih besar daripada nilai rata-ratanya. Ya, sebelumnya kita clear dulu list ya, posisi seperti ini. Jadi kita pada exercise 1 ini nanti tampilannya misalkan gini. Budi 3 juta, Andi 1 juta, Jenny 4 juta. Rata-ratanya adalah ini, rata-ratanya 2,6666 juta. Jadi nanti tampilannya adalah rata-rata donasi adalah ini. Student yang memberikan rata-rata donasi lebih daripada rata-rata adalah Budi, ini Jenny ini. Jadi ini Budi 3 juta, Andi 1 juta, Jenny 4 juta. Ya, kita mulai, kita buat untuk studionya, cisapnya kita buka nanti. Ini adalah tugas latihan exercise 1 ya di week 9. Kita mulai dengan buka cisapnya. Kita buat project dulu di sini, project dengan nama week 9 donasi. Di week 9 ya. Oke. 9 donasi kita oke. Seperti biasanya sudah ada, enggak apa-apa. Kita tambahkan lagi. Oh, di sini 9 donasi. Ternyata 9 donasi enggak ada ya. Ini ya. 9 donasi. Oke. Kita mulai untuk bikin formnya. Seperti tadi. Kita bikin formnya. Ya, ini tagnya kita ganti dengan week 9 donasi. Oke. Kita bikin label biasanya. Label kita beri nama. Lalu ada text box di sini.
Kita bikin text box di sini. Seperti biasanya text boxnya adalah text box nama. Nama, tadi ada satu lagi yaitu donasi. Kita lihat donasi sini yang kedua, donasi. Berarti ini text box donasi yang di atasnya. Ya, donasinya berapa? Bisa dalam bentuk nanti ini ya. Integer ini string ya nanti ya. Lalu kita buat tombol button ya. Kita bikin button seperti biasanya. Button untuk menambahkan data. Jadi data kita tambah lewat button ini. Add, menambah data list ya, data list add. Ini berarti buttonnya namanya add. Nama buttonnya adalah add. Button add. Lalu kita lanjutkan dengan menambah data. Lalu kita tambahkan lagi dengan ini buttonnya. Kita tambah lagi dengan button redisplay ya, menampilkan kembali data yang kita inputkan, kita tampilkan kembali. Jadi berupa daftar. Jadi ini redisplay ya, ini adalah tampilan. Lalu kita tadi diberi tugas untuk mencari average-nya. Jadi ini rata-ratanya. Jadi ini buttonnya button rata-rata atau average. Button average. Ya. Kita ke atas. Button average. Lalu ada lagi button yang lebih tinggi dari rata-rata tadi, yaitu lebih besar, higher than average, lebih besar daripada rata-rata. Ya, ini kita besarkan dikit. Nah, jadi kita lihat ini button higher, lebih besar. Ya, namanya button higher, lebih besar dari rata-rata. Kita lanjutkan dengan list box-nya untuk menampilkan di desainnya. Misalnya list box info, information, info. Jadi pada week 9 ini untuk exercise 1 donasi mahasiswa, kita bikin seperti ini bentuk tampilan formnya, inputnya. Lalu dari sini nanti kita simpan dulu ya. Berarti namanya siapa, donasinya berapa. Nanti datanya kita inputkan, kita add sini. Lalu setelah add, datanya masuk ke memori berupa list. Lalu data itu kita tampilkan kembali, redisplay. Lalu kita akan melihat lagi bagaimana rata-rata data itu, average di sini. Lalu kita bisa melihat info data itu daftar yang lebih tinggi, lebih besar dari nilai rata-ratanya. Siapa saja donatornya itu bisa ditampilkan di button higher ini. Ya, ini sebabnya adalah menampilkannya. Kita lihat bikin program untuk membuat data donasi. Nah, kita mulai dengan memasukkan coding di button add ini. Kita double klik di button add ini. Sebelumnya kita lihat apakah di text box ini untuk tab indexnya sudah 0. Kita cek dulu tab index. Nah, tab indexnya 0. Nah, ini harusnya 0 nanti supaya
0, yang ini tab indexnya 1 harusnya. Ya betul ya, ini untuk supaya kalau kita running kursornya ada di sini pertama kali di tab indeks yang 0 ya, seperti yang lalu. Sekarang kita mulai dengan bikin coding di button add supaya nanti data bisa kita tampilkan di list box dan juga kita simpan ke list. Terus kita simpan terus, kita add terus sampai berapa data yang kita inputkan di sini. Jadi setelah kita inputkan data masuk ke list dan ditampilkan di list box info dan kita clear sehingga ini nanti kosong lagi dan kursor fokus ke text box nama. Kita tampilkan untuk coding pertama button add. Ya, ini add ini artinya apa? Add ini, button add ini untuk apa? Untuk menambah data. Tambah data. Data nanti diinputkan nambah terus. Ya. Data apa? Data apa yang nambah ini? Oh, data nama ya. Nama string ya. String nama. Nama mahasiswa. Nama mahasiswa kita tarik dari text box nama. Tadi dot text, jangan lupa dot text string ya. Nama text box nama dot text kita ambil dari desain ya. Text box tadi nama dot ini. Itu adalah data yang kita inputkan nama. Lalu tadi ada donasi. Donasi kita lihat sebagai bilangan bulat. Ya, kita pastikan donasi. Donasi sama dengan, jadi ini harus kita integer dot parse ya, karena dia kita convert dulu. Jadi text box donasi. Nah, dot text. Nah, ini adalah inputnya. Data ini nanti kita tampilkan ya, kita tampilkan ke list box dengan list box info berarti ya, list box info dot item seperti biasanya dot add, kemudian kita tampilkan namanya tadi, namanya tadi misalkan Budi, nanti namanya. Terus sini siapa namanya, ini Budi, terus titik donasi, donasinya berapa, nama Budi donasinya berapa, kita tutup petik. Terus berapa besar donasinya, tuh donasi bertipe integer, kita rubah to string kita jadikan rupiah ya, jadi N besar 0, tutup petik, tutup kurung lagi, titik koma. Ya, ini berarti donasinya berapa, kita kasih rupiah titik spasi ya. Ya seperti ini. Ini berarti ditampilkan list box info, nama titik donasinya berapa gitu. Nah, lalu di sini setelah ditampilkan list box, kita bisa juga simpan ke memori. Dalam ini simpan ke list yang akan kita jadikan tempat variabel penampung semua daftar datanya. Kita lihat listnya belum kita bentuk. Di sini kita buat list, kita pesan list, tapi jangan di lokal ya, jangan di lokal seperti ini, tapi dijadikan ke global variabel karena nanti diakses di semua event handler ya, seperti yang dijelaskan di video Bu Susana yang di dalam Google ya, Google pembelajaran. Kita lihat sini berarti global variabel, bukan di lokal ya, variabel. Nah, ini global variabelnya itu adalah dalam bentuk list atau daftar
kumpulan data-data. Jadi apa tadi, yaitu list. Berarti kita L huruf besar ya, list. Tipe datanya list. Lalu tipe datanya berupa ya L besar, list huruf kecil, tanda kecil ya, apa tanda lebih kecil. Lalu kita lihat tipenya adalah string untuk yang nama tadi, string. Lalu kita tutup lagi, nama variabelnya kita bentuk list ya, list dari nama, supaya kita tahu bahwa ini merupakan list ya. Jadi ada list nama, kita tahu bahwa ini adalah list. Jadi ada tambahan list of nama atau list nama. Sama dengan kita bikin new. Jadi kita pesan harus pakai new ya. Lalu list lagi huruf besar sama list, string juga sama, kita seperti itu, string lagi, string kita tutup lebih besar. Tapi kita tidak beri inisialisasi, kita kosongkan, jadi buka kurung, tutup kurung, titik koma, selesai. Ya, ini adalah kita membuat variabel list nama bertipe list dengan jenis tipe data string. Ya, new list string dengan tidak diinisialisasikan. Jadi tidak diisi dengan nilai tertentu, masih kosong. Lalu kita juga bikin, setelah nama tadi adalah bersyarat donasi, yaitu integer. Ini adalah list donasi stringnya juga integer, harus sama ya ini ya. Kalau ini integer, ini harus integer, harus sama. String, ini juga string. Ini nama variabelnya list nama variabel list donasi. Jadi ini ada berupa list atau array ya, atau kumpulan dari variabel integer. Ini kumpulan dari list nama, kumpulan dari variabel string, seperti ini string. Ya, ini adalah global variabel, letaknya di sini, bisa di atas, di luar event handler ini, button add di luar, di atasnya ya, di atasnya semuanya. Jadi ini kita simpan ke list. Bagaimana? Ya, list nama itu. Jadi list nama dot apa add ya, add itu menambah data. List nama apa yang ditambahkan datanya, data nama yang baru kan kita input itu, yang di text box itu ya, ini nama ini ya, nama ini. Jadi kita masukkan ke sini ya, datanya ini masuk ke list nama. Jadi kita add, jadi nambah data. Setelah itu kita juga nambah list donasi. Jadi donasi kita tambahkan juga, list donasi kita jadi pakai add. Lalu di sini adalah donasinya ini. Jadi donasinya adalah bertipe integer. Nah, ini. Sedangkan nama bertipe string ya, nama bertipe string. Jadi ini list nama adalah ini kumpulan. Ya, ini kita lihat kalau pertama kali berarti di indeks yang 0 ya. Di indeks 0. Nanti indeksnya mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Ini adalah kita simpan di list ya. Selanjutnya kita hapus ya. Hapus. Clear ya. Text box-nya. Supaya nanti kosong lagi, bisa kita input lagi. Seperti gini. Misalkan tadi kan text box apa nama ya tadi ya, nama kita clear kita clearkan text box nama, kita clearkan. Lalu text box satunya, text box donasi, kita clearkan, kita kosongkan lagi, kan sudah ditampilkan, sudah disimpan di memori, yaitu di list. Lalu text box namanya ini fokus dari kursornya akan kembali lagi jadi dot focus. Jadi fokusnya kembali ke text box nama ya, seperti ini. Kalau kita coba untuk kita start, kita compile program ini untuk yang button add ini ya, kita compile dengan coding ini add. Nah, ini button add, pastikan ini button add. Lalu kita lihat dari text box nama tag ini dari
inputan yang ada di desain, kita masukkan ke variabel nama, variabel donasi, lalu ini kita masukkan ke list box tampilan, kemudian kita simpan ke list dengan cara list nama .add nama yang kita inputkan tadi, list donasi, add donasi yang tadi kita inputkan ini dimasukkan ke list, ya, list donasi. Lalu setelah selesai textbooknya kita clear lagi, dua textbook kita clear lagi, dan fokusnya ada di textbook nama. Kita coba, kita running, ya. Misalkan ini tadi Budi, jadi kita lihat donasinya jadi 3 juta. Kita add Budi donasi sama dengan 3 juta rupiah. Ini adalah untuk indeks yang ke 0. Jadi I-nya 0, indeksnya 0. Misalkan kita nambah lagi yang kedua. Misalkan Andi 1 juta. Ya, Andi kita add. Nah, Andi lagi. Ini kosong kursor ada di sini. Nah, nanti dan seterusnya sampai data yang kita inputkan terus nanti gitu. Nanti setelah itu kita redisplay lagi, kita upgrade, kita tekan klik ini, nanti akan ada tampilan di listbox info ini yang berubah-ubah sesuai dengan soal. Jadi tadi inilah tombol add ya. Ya, kita close, kita kembali ke codingnya. Ini adalah button add-nya. Sekarang kita lanjutkan untuk button kedua. Ya, ini add ya. Kita perhatikan button add. Ya, ini. Seperti ini tampilannya. Lalu kita coba untuk button redisplay. Ya, ini adalah redisplay. Ya, redisplay. Nah, kalau ini button add untuk tambah data, redisplay berarti nanti adalah untuk menampilkan semua data yang ada di list, yang memorinya tadi kita simpan ke list dan ditampilkan kemana? Ditampilkan ke list box. List box itu tampilan yang di desain ya. List itu di memori nggak kelihatan dia, datanya nggak kelihatan. Jadi merupakan daftar variabel ya, daftar nilai variabel. Kita coba untuk redisplay, berarti menampilkan semua data ya. Di sini sebelumnya kita hapus dulu yang di list box-nya itu. Dari list box info, di list box infonya itu item ini kita hapus dulu, dikosongkan dulu. Nah, clear ya. Artinya itu kosongkan list box. Kosongkan list box ya. Kosongkan list box. Jadi lanjut, setelah kita kosongkan, baru kita menampilkan semua data yang ada di list. Padahal listnya datanya kan banyak, berupa array ya tuh, kumpulan data-data. Maka dari itu kita menggunakan for karena menampilkan semua data. Jadi menampilkan semua data. Jadi menampilkan semua data. Jadi dari data indeks 0, jadi indeksnya apa? Indeks integer ya. Setelah for pasti ada integer untuk variabel lokalnya. I sama dengan 0 ya, karena indeks 0 sampai batasnya berapa? Batasnya sampai di list box, list nama dot count. Nah, count ya, ini count ya, dot count artinya semua nilai banyaknya data. Jadi list box
listnama.com. Ini ada banyaknya data yang ada di list nama. Lebih kecil saja, nggak pakai sama dengan, karena dari 0 sampai listnama.com. Jadi sampai kurangi 1, jadi sampai ini. Karena mulai dari 0, jadi ini lebih kecil saja, nggak pakai sama dengan, lebih kecil. Lalu i-nya diupdate, i-nya bergerak bertambah satu persatu, jadi i plus plus. I-nya naik 1, maka codingnya adalah i plus plus. Jadi i-nya nanti 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai jumlah data yang ada di list nama, listnama.com. Lalu kita di sini kita tampilkan datanya di sini mirip dengan yang data ini, yang di data add ini. Kita copy dari atas ini di add, lalu kita copy, kita taruh di sini, copy, Ctrl V, list nama adalah list nama. Jadi list nama kan, list nama, tapi ke indeks yang berapa? Ke i. Karena semua data, jadi semua yang kita tampilkan dari i-nya 0 sampai i-nya listnama.com min 1. Ya, ini sampai ke situ. Jadi i nama, donasinya ini juga di list, bukan di textbook ya. Kita akan di list, tambahkan list, donasinya ke i. Donasi ke i. Donasi ke i. Itu string ya ini. Ini adalah untuk redisplay, sudah selesai. Cuma sederhana gini. Untuk menampilkan kembali semua datanya di button redisplay ini ya, untuk menampilkan semua data yang ada di list ke listbox ya, ke listbox info. Listbox info items add list nama. Ini adalah listnya. Ke i ya, i huruf kecil ya, sama dengan ini. Pastikan donasinya, listbox donasinya i ya, ke i. Jadi dalam bentuk ribuan. Jadi kita sudah selesai untuk yang kedua. Yang pertama adalah add, yang kedua adalah redisplay. Redisplay menampilkan kembali. Sekarang nanti yang ketiga ada di sini, kita siapkan di sini otomatis ya, di sini kita siapkan, kita average ya, rata-rata dari semua donasi kita. Ini yang ketiga berarti ini ya, yang ketiga ini adalah rata-ratanya, adalah average rata-rata. Jadi ini adalah rata-rata. Tapi sebelum kita menghitung rata-rata, harusnya kita menghitung jumlah semua data, berarti jumlah semua data ya, semua data. Kita jumlahkan dulu. Untuk menghitung jumlah data berarti kita menggunakan dulu jumlah datanya. Mungkin kita kasih angka awalnya dulu 0, jumlahnya adalah 0. Lalu kita gunakan pengulangan. Nah ini kita gunakan pengulangan. Jadi for ini sampai ke semua datanya. Ya ini kita hitung jumlahnya. Berarti ini jumlahnya sekarang ditambah kumulatif ya. Jadi jumlah yang terakhir sama dengan jumlah yang lama. Yang baru ini sama dengan jumlah yang lama ditambah list ya, list donasi yang ke indeks yang pertama kali, ke 0, ke 1, ke 2 dan seterusnya. Karena i-nya indeksnya bernilai dari 0 sampai ke semua indeks totalnya di count-nya. Jadi ini list i-nya adalah bergerak dari 0 sampai listnama.com. Jadi semuanya. Lalu kita jumlahnya ini kita dapatkan berarti rata-rata itu kita ambil dari
Berarti average ya kan, average. Rata-rata itu double ya, kan bisa juga pecahan, jadi double average. Ya rata-ratanya adalah jumlah dibagi dengan count-nya. List nama, bisa list nama, bisa list donasi sama ya, karena jumlahnya sama, count ya sama. Jadi ini adalah rata-ratanya ini, dan rata-ratanya itu kita tampilkan di list box info ya. Kalau sudah selesai otomatis kita tampilkan ke sini dalam bentuk rata-ratanya ya, average rata-ratanya berapa ya, kita tampilkan di sini. Berarti nilai average-nya average to string ya, seperti itu. Terus string, terus kita jadikan formatnya ini n0 tutup petik kurung tutup kurung lagi ya, 2 kali. Rata-ratanya berapa dalam bentuk rupiah titik spasi. Jadi ini adalah merupakan rata-ratanya dari donasi yang ada. Jadi sederhana sekali programnya, cukup simple. Jadi dimulai dari add, menambah data, tambah data, menampilkan kembali. Ini menampilkan kembali, bisa juga kita kasih variasi di sini supaya nanti berbeda. Jadi list box item dot item add ya, ini adalah daftar atau list daftar donasi, atau begini juga boleh. Nah, di sini daftar donasi untuk supaya beda gitu ya. Boleh saja, ini hanya untuk tampilannya daftar donasi. Ini setelah kita clear, kita tambahkan ini. Lalu ini yang display yang tadi, yang ini adalah average rata-rata, berarti yang ketiga ini. Ketiga ini rata-ratanya, tombol average-nya, rata-ratanya ini. Ya, kita tampilkan. Tidak usah diklik, tidak apa-apa sebenarnya, supaya tahu di bawahnya rata-ratanya berapa. Lalu ditambah sekarang yang keempat, data yang keempat, yaitu higher than average. Kita klik. Nah, ini adalah yang keempat, berarti ini yang keempat, higher than average. Jadi daftar yang menyumbangkan lebih dari nilai rata-rata siapa saja ya, otomatis ini nanti kita lihat di sini siapa saja. Bagaimana cara menampilkan semua data donasi yang di atas rata-rata? Otomatis kita scanning dari indeks 0 sampai indeks yang terakhir. Tetap menggunakan aplikasi terapan dari looping atau repetition. Ya pasti menggunakan for lagi ya, karena ini untuk membaca data semuanya. Jadi for kurung, selalu setelah for kurung integer dari indeksnya, nilai awalnya inisialisasinya indeks 0, lalu i-nya lebih kecil dari list nama tadi count ya, semua data berarti selalu gini, dibaca semua data. Jadi i lebih kecil list nama.count, lalu titik koma, lalu i-nya kita tambahin plus, lalu tutup kurung ya, ini tutup kurung ya. Kita lihat bagaimana data yang lebih besar daripada rata-rata. Berarti if lagi di sini, if selalu kurung ya, setelah if berarti list donasinya yang ke i, donasi yang ke i itu bagaimana dibandingkan dengan rata-ratanya. Kita tadi donasi yang lebih besar daripada rata-rata, lebih besar daripada average ya, average lebih besar daripada average. Nah ini kita lihat
Tapi average mengapa nggak dikenali? Loh, nggak dikenali. Padahal di sini ada average. Oh, di sini sebagai lokal variable karena hanya di dalam Apple handle button average klik. Jadi ini lokal. Padahal ini membutuhkan data average juga. Maka dari itu ini kita pindah menjadi variabel yang bertipe bukan lokal tapi kita jadikan global. Maka average ini kita pesan di bagian atas sendiri. Ya, setelah ini dia bagian ini adalah untuk global variable di luar evil handle-nya. Jadi ini adalah double average, kita beli angka 0 ya. Kita pesan di globalnya, kita letakkan di global. Kita pindahkan yang tadi kan ada di sini sebagai lokal, sekarang jadi global. Jadi bisa dibaca, bisa digunakan untuk semua button event handler di sini. Jadi ini juga dikenali juga, sekarang nggak error ya. Average dikenali dengan nilainya ini. Jadi kalau list donasinya itu lebih besar dari ini, maka ditampilkan di listbox info dot item dot ditampilkan semuanya, yang berarti kita ambil yang ada di sini, yang di list nama tadi, kita copy seperti sini. Ini adalah kita copy di sini. Nah, di sini. Jadi ini adalah merupakan donasi yang lebih besar dari average. Nah, kita tampilkan di sini. Nah, lalu kita kasih di atasnya sebagai di sini, kita tampilkan di sini ya. Kita kasih list, kita kasih keterangan ya, kasih keterangan donasi lebih besar daripada rata-rata ya, higher than average ya. Donasi higher than, donasi lebih dari rata-rata, jadi higher than average ya, average. Nah, bisa kita tambahkan seperti ini, boleh. Jadi kita kasih sebelum ditampilkan ini, kasih keterangan higher than average. Nah, ini donasinya. Sampai di sini untuk codingnya rasanya sudah selesai. Kita simpan. Jadi ini untuk di add ada di sini, add. Untuk yang di display ada di sini. Untuk yang di average rata-ratanya di sini, rata-rata kita jumlah dulu, baru kita rata-ratakan, kita tampilkan. Kemudian untuk higher than average ini kita baca semua data, lalu kita pilih yang lebih besar dari average. Jadi kita pakai for membaca semua data. Ya, kita coba untuk memasukkan datanya seperti yang ada di sini. Ya, kita coba running datanya Budi. Ya, Budi. Kita lihat Budi donasinya tadi 3 juta. Kita lihat, kita add, kita tambahkan datanya ya, Budi. Ini dikosongkan lagi. Andi 1 juta. Kita add lagi. Nah, Andi donasi 1 juta. Lalu yang ketiga, kita lihat untuk Jenny 4 juta ya, 4 juta ya. Ini 3 data, kita inputkan 3 data. Budi 3 juta, Andi 1 juta, Jenny 3. Kita lihat redisplay-nya bagaimana. Kita tampilkan semua ya, kita klik sini. Daftar donasinya Budi, Andi, sini sama ya, kita tampilkan semua. Lalu average-nya di bawahnya, average-nya rata-rata dari donasinya ini 2
1.66666 ya. Yang mempunyai donasi lebih dari rata-rata siapa? Kita higher than average. Nah, yang higher than average ini Budi. Sini. Daftar mahasiswa yang memberi donasi lebih dari rata-rata ini. Jadi ini tugasnya sudah selesai. Kita close. Ya, kita lihat di codingnya tadi. Caranya adalah ada global variable, yaitu list nama, bertipe list, tipe datanya adalah string, ada list donasi, bertipe list, tipe datanya integer. Jadi list itu adalah merupakan array atau kumpulan dari data string, kumpulan data integer. Nah, rata-rata average ini kita taruh di global karena average dipakai untuk button average dan button higher than average. Jadi kita letakkan di global di bagian atas sendiri sini. Jadi ini ada string ini button add. Button add itu adalah tambah data. Dari sini kita lihat datanya nama dan donasi yang ada di desain. Ini kita tampilkan ke list box. Lalu kita simpan ke list nama dan list donasi. Kita clear text box yang dua-duanya itu kita fokuskan ke text box nama. Sampai sini untuk program add selesai. Lalu kita tambahkan ke redisplay. Ini adalah untuk menampilkan semua data yang kita inputkan. Nampilkan dari mana? Dari listnya. Listnya kita tampilkan ke list box ini. Jadi dari memori yang ada di list ini kita simpan kita tampilkan ke list box info, list boxnya. Ini redisplay. Kita kosongkan dulu sebelum kita tampilkan semuanya. Clear. Baru kita kasih header daftar donasi. Kalau kita tampilkan semuanya, maka dari pakai for. Dari indeks yang data 0 sampai indeks data yang terakhir, sampai ke jumlah konnya itu. Semuanya. Kita tampilkan semuanya. Tampillah donasi dan berapa rupiah dari nilai donasinya. Itu kita juga menghitung average. Menghitung average-nya juga dari list donasi. Jadi kita jumlah berapa, jumlah kumulatifnya, kita total jumlah donasinya dengan cara seperti ini programnya. Jumlah integer, kita beri nilai awal 0, lalu kita tambahkan secara kumulatif. Jadi jumlah sama dengan jumlah, ini jumlah yang baru, ini jumlah yang lama, data lama, kita tambahkan dengan list donasinya ini. Lalu kita dapatkan nilai rata-rata dan jumlahnya dibagi jumlah datanya. List nama.com. Ini bisa list nama, bisa list donasi, sama aja. Karena jumlah konnya sama antara list nama dan list donasi. Kita pilih yang list nama. Lalu kita tampilkan di list box info ini. Kita dapatkan average to string untuk format ke ribuan. Kita kasih rupiah, ada titik-titik. Lalu kita lihat bagaimana menampilkan daftar donasi yang lebih dari rata-rata. Ya, caranya kita bikin ini higher ya, ini. Bisa juga kita clear dulu, tapi ini nggak perlu, tidak apa-apa. Kita tulis headernya higher than average. Maka kita tampilkan semuanya. Maka kita pakai for, pakai looping, repetition ya, perulangan. Jadi kita tampilkan yang donasinya di indeks itu lebih dari rata-rata, maka kita tampilkan. Yang kurang dari rata-rata atau sama dengan tidak kita tampilkan. Jadi tidak ditampilkan. Jadi yang ditampilkan hanya yang lebih dari rata-rata. Ya, sampai di sini